Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyari Syaban dari kelas 12.7 ingin menjelaskan materi tentang pemilihan umum pertama di Indonesia tahun 1955. Pemilihan umum pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955 dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada tanggal 29 September tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sementara itu, tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember tahun 1955 untuk memilih anggota konstituente yang bertugas menyusun konstitusi baru bagi Indonesia. Pemilu ini merupakan pemilu pertama sejak Indonesia merdeka dan menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Latar belakang pemilu tahun 1955 dilaksanakan dalam situasi politik yang masih labil setelah kemerdekaan. Pemerintahan parlementer yang saat itu berjalan mengalami berbagai tantangan, termasuk pergantian kabinet yang sering terjadi serta perbedaan pandangan mengenai dasar negara. Pemilu ini bertujuan untuk membentuk DPR yang lebih representatif dan membentuk konstituente yang diharapkan dapat menyusun undang-undang dasar yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Pelaksanaan dan hasil pemilu ini diikuti oleh 29 partai politik serta sejumlah calon-calon independen. 4 partai yang memperoleh suara terbanyak adalah 1. Partai Nasional Indonesia atau PNI sebanyak 22,3% suara, partai kedua Masyumi sebanyak 20,9% suara, partai ketiga Nahdlatul Ulama atau NU sebanyak 18,4% suara, serta partai keempat Partai Komunis Indonesia sebanyak 16,4% suara. Partisipasi pemilihan dalam pemilu ini cukup tinggi, menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap proses demokrasi. Pemilu juga dianggap sebagai salah satu pemilu paling jujur dan demokratis dalam sejarah Indonesia. Dampak dan akibat pemilu tahun 1955, meskipun berhasil membentuk DPR dan konstituente, hasil pemilu tahun 1955 tidak serta-merta membawa stabilitas politik. Konstituente yang bertugas menyusun konstitusi baru justru mengalami kebuntuan dalam membahas dasar negara, terutama dalam perdebatan antara Pancasila dan Islam sebagai ideologi negara. Ketidakmampuan konstituente mencapai kesepakatan menyebabkan ketidakstabilan politik yang semakin parah. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi membubarkan konstituente dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Keputusan ini menandai berakhirnya sistem demokrasi parlementer dan menjadi awal dari demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan lebih terpusat pada Presiden Soekarno. Meskipun pemilu tahun 1955 tidak berhasil menciptakan stabilitas politik jangka panjang, pemilu ini tetap menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, karena menandai pertama kalinya rakyat Indonesia memilih wakil mereka secara langsung dalam sebuah sistem pemilu yang demokratis. Demikian penjelasan singkat tentang pemilu pertama di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.